menuju merdeka dari awalnya, gitu ya. Mindsetnya tuh harus bagaimana, harus seperti apa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Selamat datang lagi ya di channel YouTube SMID Solution, dimana di sini saya akan banyak share kepada teman-teman tentang tips bagaimana segera merdeka dari permasalahan asam lambung, mah, GERD, anxiety, bahkan psikosomatis yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Semoga dari video-video yang sudah teman-teman simak sebelumnya, teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang banyak, yang luar biasa dengan mempraktekannya, gitu ya. Kalau nggak dapat manfaatnya, mungkin teman-teman belum mempraktekannya aja, gitu ya. Karena apa yang saya sampaikan itu perlu dipraktekin agar teman-teman bisa mendapatkan hasilnya. Di materi kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman tentang rahasia pola kesembuhan yang dilakukan oleh teman-teman yang praktek buku saya maupun yang ikut mentoring saya, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di live semalam ya teman-teman, rahasia kesembuhan yang saya sampaikan ke teman-teman yang ikut mentoring ya, yang praktek buku saya, itu sebenarnya terletak pada diri mereka sendiri, ya. Terletak pada kemauan mereka untuk bermuhasabah, untuk mengenali diri mereka sendiri, gitu kan, untuk mengenali sebab sakit mereka tuh dari mana, ya. Jadi rata-rata teman-teman yang sudah praktek buku saya, yang ikut mentoring, mereka tuh paham banget ya, bahwa sakit saya kambuh itu karena A, sakit saya kambuh itu karena B, sakit saya kambuh itu karena C. Nah itu udah ketemu tuh, entah dari pola makan mereka, pola hidup atau pola mikir mereka, gitu ya. Dan itu udah ketemu dan udah beres. Alhamdulillah setelah mereka berhasil menemukannya, maka kita bisa memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Dan sebenarnya solusi yang terbaik pun sudah mereka bisa pahami sendiri ya, karena di buku saya itu udah saya jelaskan dengan detail banget di situ. Terutama kalau teman-teman ikut mentoring, nanti ada sesi diskusi konsul langsung dengan saya akan kasih sebuah tantangan bagi teman-teman, challenge bagi teman-teman untuk bisa menyelesaikan sebab sakitnya tersebut. Nah, di sini saya ingin urutkan ya teman-teman, bagaimana proses untuk bisa menuju merdeka dari awalnya, gitu ya. Mindsetnya tuh harus bagaimana, harus seperti apa. Yang pertama, mindset yang harus dibangun adalah jangan menganggap sakit yang dialami teman-teman ini sebagai sebuah ujian. Lu mas, katanya sakit tuh harus apa, memang kita diuji mas. Iya, tapi versi saya pribadi ya teman-teman, kalau kita menganggap itu sebuah ujian, kok kayaknya kita tuh kurang layak deh ya kalau diuji gitu. Karena menurut saya ya, kalau yang layak diuji itu adalah orang yang bagus, orang yang suci, orang yang bersih gitu ya. Yang mungkin kalau di zaman dulu tuh kayak Nabi, kayak Rasulullah gitu ya, mereka diuji dan mereka layak untuk mendapatkan ujian tersebut. Ya kalau kita gitu ya, kalau versi saya pribadi seperti yang saya sampaikan di live semalam, kayaknya kita nggak layak kalau melabeli diri kita tuh mendapatkan ujian. Tapi yang paling pas adalah kita melabeli diri kita kalau kita tuh mendapatkan teguran. Kenapa? Bayangkan deh teman-teman, ketika Anda mendapatkan ujian gitu ya, apa yang ada di pikiran Anda? Anda seolah-olah hanya berpikir bagaimana cara melewati ujian ini, ikhtiarnya bagaimana gitu kan, caranya gimana sih biar sembuh, biar sehat gitu kan. Nggak ada proses yang mengarahkan Anda untuk ngecek atau bermuhasabah ya terkait dengan sakit yang teman-teman alami. Sakitku tuh karena apa sih? Kenapa kok nggak sembuh-sembuh sih? Kenapa kok masih kambuh terus sih? Jadi Anda perlu untuk menemukan itu. Nah, kalau Anda menganggap itu sebagai sebuah ujian, Anda nggak akan ketemu itu teman-teman. Tapi kalau Anda menganggap itu sebagai sebuah teguran gitu kan, Anda akan menemukan itu. Kenapa? Anda akan bercermin dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian akan ngecek ke diri Anda sendiri, oh salahku apa ya? Kurangku apa ya? Kenapa kok masih kayak gini? Kenapa kok aku masih sakit dan gak sembuh-sembuh? Anda pasti akan bertanya itu ke diri Anda sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman yang praktek buku saya ya. Dan apalagi yang ikut mentoring, pasti mereka nemuin sebab sakitnya mereka itu. Kenapa? Karena mereka sudah menganggap ini sebagai sebuah teguran. Kalau teguran artinya kita tuh punya salah, makanya ditegur. Kan gitu ya. Yang ditegur langsung, yang negur langsung Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dengan dikasih sakit ini. Nah, kalau kita mulai memproses diri kita dengan cara berpikir seperti itu teman-teman, kita akan nemuin bahwa proses kemerdekaan kita nanti ya, proses yang kita lalui dan semua yang kita dapatkan selama ini itu patut kita syukuri. Kenapa? Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa gitu kan? Ya karena kita masih dikasih tegurannya di dunia ini. Kita masih bisa berproses untuk memperbaiki diri, ngecek lagi salah kita di mana. Kalau kita dikasih sakit, sebabnya apa? Kita dikasih sakit dan belum sembuh-sembuh itu kenapa? Kita bisa menjawabnya sekarang.
nggak perlu nunggu di lain waktu atau di dunia lain gitu ya, atau di alam lain gitu kan. Itu yang perlu kita syukuri gitu ya. Akhirnya teman-teman yang praktek buku saya maupun ikut mentoring, mereka menemukan sebuah polanya teman-teman. Di awal sebelum praktek buku saya, sebelum ikut mentoring gitu kan, mereka menganggap ini sebagai sebuah ujian. Ketika mereka mulai membaca buku saya, mempraktekannya, memahaminya gitu kan, mereka menganggap ini, oh betul ya, ternyata aku ditegur karena Allah tuh benar-benar sedang menunjukkan rasa sayangnya kepada aku. Dan akhirnya ketika mereka memahami bahwa sakit mereka itu adalah sebagai sebuah proses mereka untuk naik kelas, untuk bisa benar-benar menjadi manusia yang lebih disayang sama Gusti Allah gitu kan ya, akhirnya mereka merasa bersyukur. Alhamdulillah ya Mas, ternyata ya saya benar-benar takjub banget dan saya merasa Allah tuh sayang banget sama saya. Dan itu banyak banget disampaikan oleh member yang ikut mentoring maupun yang praktek buku saya. Teman-teman bisa cek di live Facebook yang saya adakan setiap hari Selasa biasanya gitu ya. Kalau ada testimoni dari member-member yang ikut mentoring di situ, rata-rata pasti mengalami pola seperti itu teman-teman. Mereka dulu menganggap ini ujian, tapi endingnya mereka menganggap ini adalah sebagai sebuah kasih sayang. Itu adalah rahasia pola kesembuhan kalau teman-teman pengen cepat seperti teman-teman yang sudah merdeka, yang praktek buku saya maupun yang ikut mentoring. Ya, mulai sekarang camkan ke diri Anda bahwa ini adalah sebuah teguran agar Anda mau bermuhasabah, agar Anda mau ngecek ke diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda masih menganggap ini sebagai sebuah ujian gitu kan, Anda mungkin merasa jumawa, merasa sombong gitu kan. Wah, saya diuji nih, wah, berarti saya orang yang keren dong, berarti orang yang hebat dong. Akhirnya kita nggak mengarahkan pikiran kita atau fokus kita untuk ngecek ke diri kita. Kita hanya mengarahkan fokus kita untuk gimana caranya biar sembuh, makannya apa, konsumsinya apa, herbalnya apa. Bahkan kalau ada salah pun terkait dengan diri kita, kita hanya akan nyari kambing hitamnya, nyalahin orang lain, nyalahin si A, nyalahin si B. Gara-gara si B nih saya sakit, gara-gara si A nih saya sakit. Nggak gitu caranya teman-teman. Sudah stop nyalahin orang lain, ya anggap ini sebagai sebuah teguran dan nyalahin diri Anda sendiri. Proses pertamanya seperti itu. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.